Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kita melanjutkan di dalam pembacaan kitab Ighadul Himam Syara Al-Hikam sampai pada faedah keuntungan yang kelima bagi seseorang yang melazimi, yang merutinkan untuk lebih banyak menyendiri daripada kumpul bersama manusia, dalam artian kumpul yang tidak bisa membawa manfaat. Al-faidatul khamisatu, faedah yang kelima, as-salamatu, keselamatan min suhbatil asyrari, dari suhbati pertemanan al-asyrari, orang-orang syar, orang-orang jelek. Wa mukhalatatil ardhali, dan percampuran dengan al-ardhal. Ardhal yaitu radi, percampuran dengan kejelekan. Maka wa fi mukhalatatihim, maka di dalam perkumpulan dengan mereka fasadun azimun wa khatarun jasimun. Kumpul bersama mereka orang-orang jelek, kumpul dengan mereka orang-orang yang hina, maka ketika itu perkumpulan tersebut merupakan fasadun azim, kerusakan yang besar, wa khatarun jasim, dan bahaya yang jasim. Jasim ay azim, yang besar. Itu. Maka dalam patah Arab dikatakan apa? Manjalas janas. Orang yang kumpul itu, yang duduk, ya akan dia dinisbahkan kepada itu. Cara bicaranya nanti, cara ngomongnya, cara perilakunya gitu. Fafi ba'dil akhbari, maka di dalam sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mathalul jalisi su'i, permisalan al jalisi su'i, orang yang duduk dengan orang-orang yang jelek, kamathalil kiri, seperti permisalannya duduk di tempatnya pandai besi, seperti duduk tempatnya pandai besi. Maka idza lam yahrikka, jika tidak membakar kepada kamu, bisyarorihi, syarorihi syarorun ma yatatayyaru minan nar, cipratan api. Kalau cipratan api itu tidak akan mengenai dirimu, maka bahayanya apa? Allaqa bika min rihihi, akan menggantung denganmu dari baunya besi. Ente kumpul sama tukang las, ya sudah, ente kumpul sama tukang las, ketika itu apa? Kalau memang nanti tidak kena cipratannya, tidak tahu lobang, gara-gara apa? Cipratan besi tadi itu. Kalau tidak kena cipratan besi, katanya Nabi, maka kamu akan terkena baunya, bau las-lasan. Itu. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan mathalul jalisi shalihi wal jalisi su'i, permisalan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang soleh dan permisalan mereka yang duduk dengan golongan yang tidak bagus, jelek,
kahamilil miski, seperti permisalannya apa? Seperti orang yang bawa minyak misik. Wa nafikhil kiri, dan orang yang meniupkan dalam pandai besi. Kalau orang kumpul sama orang jualan minyak, meskipun tidak beli, minimal terkena baunya, bau minyak. Makanya biasanya pegawai yang jualan minyak itu baunya wangi terus. Tapi kumpulan orang-orang yang jelek, ya sudah. Seperti apa? Seperti kumpul di tempat pandai besi. Satu contoh yang paling masuk sama kita. Kita tidak pernah dapatkan buyar pengajian tawuran. Tidak ada. Tidak ada. Buyar pengajian nyantai. Sepeda motornya tertabrak sedikit, sama-sama anggota pengajian, ya senyum. Oh ya, maaf. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, oh enggak apa. Nah itulah. Tapi kalau sudah kumpul seperti kemarin tahun baru, dibacok. Oh iya. Di Kiai Ghazali dibacok kemarin. Kenapa? Ya karena kumpulan pandai besi. Kalau ndak lobang, ya kena baunya. Hah? Itu. Nah, kumpul ya model-model gitulah, ndak terpengaji apa ke konser, datang ke tempat-tempat model ndak bener gitu, pasti tawuran teman-teman dan lain sebagainya, ya. Waqala, dan berkata Sayyidi Abdurrahman Al-Majdzub radhiyallahu taala anhu, berkata tuanku Abdurrahman Al-Majdzub, semoga Allah meridhai beliau, al-jalsatu, duduk ma'a ghairil akhyar, bersama selain orang-orang pilihan. Duduk bukan bersama orang-orang pilihan. Tardhalu, dia tardhalu ayab addahu ila radhilin, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk hina, sudah mempersiapkan dirinya untuk hina. Walau takunu sofian, walaupun ada dia tadi itu sofi, orang suci, bersih, lama kelamaan akan kena. Maaf ya, maaf. Jujur, orang pertama kali ngerokok gara-gara apa sih? Karena apa? Teman-temannya ngerokok. Teman-temannya ngerokok. Jadi dulunya tidak tahu. Atau pertama kali nyoba rokok, pertama disedot, batuk, menolak, suci masihan, bersih, tidak kotor. Nah, terus rusak, hancur. Nah ya, kita tidak ngomong hal haramnya, sudah ngomong hal haram keliru aku. Nah ya, kita ngomong dari segi kesehatan saja. Hah? Guru anak itu pernah ngomong gini, Syekh Umar Khatib, orang itu yang merokok ada faedahnya. Faedahnya itu apa? Dia ini termasuk orang yang memperhatikan orang lain. Dia ini rumahnya tidak akan didatangi maling. Maksudnya, dia membantu orang lain. Kenapa? Kalau dia sakit, otomatis bantu dokter untuk ngobati penyakitnya. Di rumahnya tidak ada malingnya. Kenapa? Setiap malam batuk. Tadi malingnya weruh, ono uangnya sih. Paham ini? Nah, ini kenapa terjadi seperti itu? Karena kumpul. Nah, makanya Nabi menyatakan apa? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung dari agama, akhlak orang yang duduk sama dia. Falyanzur ila man yukhalil. Maka katanya Nabi, lihatlah kepada siapa kamu ini akan kumpul. Kita tidak ada kebencian kepada para wali-walinya Allah. Karena kumpul sama orang-orang yang benci seperti itu, lama-kelamaan rusak juga. Walau takunu, walaupun ada kamu ini sofian, orang yang suci, hancur, pasti akan hancur. Itu. Auhallahu ta'ala ila Dawud alaihissalam. Allah mewahyukan, Allah yang maha tinggi kedudukannya, mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya, Nabi yang diberikan kitab Zabur, Nabi yang diberikan suara bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Nabi Allah Dawud ini kalau pas baca kitab Zabur, itu semua binatang berhenti,
bahkan dikatakan lebah yang tengah mengisap dari sari bunga berhenti. Kenapa? Dengarkan suaranya Nabi Allah Dawud, saking enaknya itu, merdu, bagus suaranya. Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam, ya Dawud, ya Dawuda, wahai Dawud, mali araka muntabidan wahdaniyan. Wahai Dawud, mali araka, mengapa katanya Allah, aku melihat kamu kok muntabidan wahdaniyan, ai muntabidan, engkau membiarkan dirimu dalam keadaan apa? Wahdaniyan, dalam keadaan sendiri. Kamu kok sendirian terus wahai Dawud, katanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkata Nabi Allah Dawud, ilahi golaitu al-khalqa, ilahi Tuhanku, golaitu bermakna hajartu, aku menjauhi, ya. Aku bisa juga berarti wal karahiyatu, kebencian, juga bisa berarti meninggalkan. Aku tidak mau, aku benci, aku meninggalkan khalqa, makhluk, min ajrika, karena sebab engkau ya Allah. Faqala, ya Dawud, wahai Dawud, kun yakdon, jadilah engkau ini yang tanggap, jadilah engkau yang tanggap, wartat linafsika ikhwanan, dan kembalilah kamu untuk diri kamu ikhwanan, kepada saudara-saudaramu. Kumpul lagi, tidak ada masalah. Wakul, dan makanlah, dan katakanlah, akhun, saudara, la yuwafikuka ala masarroti fala tusahibhu. Saudaramu itu yang tidak bisa mencocoki dengan kamu, temanmu itu yang duduk sama kamu, kalau dia itu tidak bisa berbuat sesuatu masarroti yang membuat aku senang, katanya Allah Subhanahu wa taala, fala tusahibhu, fala tusahibhu, jangan engkau berteman dengan dia. Fa innahu laka aduwun, fa innahu, maka sesungguhnya dia, laka, untukmu, aduwun, musuh. Itu musuh, bukan teman. Kalau ada orang yang tidak membuat senang kepada Allah, jangan kumpuli. Karena apa? Dia musuhmu, jauhi dia. Itu yugasi, akan membuat kaku kepada galbaka, hatimu, wayubaiduka, dan akan menjauhkan kamu minni, dariku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bukan berarti kita tidak boleh kumpul sama orang, kumpul tidak ada masalah, tapi dilihat, kalau kumpulnya tidak ada faedahnya, lebih-lebih membuat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kumpul. Ya, jangan kumpul. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ketika beliau ada di Mekah waktu itu, abahnya seorang mufti, mengatakan abahnya jangan keluar dari rumah menuju Masjidil Haram kecuali denganku. Jangan engkau pulang dari Masjidil Haram ke rumahku kecuali bersamaku. Ketika ditanya kenapa abah kok seperti itu, abah dikatakan, aku takut ketika engkau perjalanan menuju Masjidil Haram, engkau pulang dari Masjidil Haram, engkau berbarengan dengan orang-orang yang tidak benar. Engkau berbarengan dengan orang-orang yang punya akidah tidak benar, punya etikot tidak benar, punya keyakinan tidak benar, sehingga apa? Sehingga kamu akan rusak gara-gara dia. Padahal waktu itu, padahal zaman itu, pendidikan dari Habib Ali yang diberikan oleh beliau Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Fa'in aratta suhbata, nah, fa'in aratta, maka jika engkau menginginkan as-suhbata, pertemanan, fa'alaika, maka kewajibanmu bisuhbati sufiyati, dengan kumpul dengan orang-orang ahli tasawuf. Sufi itu apa sih? Sufi itu apa? Habibullah Haddad mengatakan dalam salah satu kitabnya, yang mengunggulkan antara ulama dengan as-sufi itu bedanya satu. Perlu kita ketahui, tidak menjadi sufi kecuali ngerti ilmu agama. Jadi bukan berarti sufi itu pokoknya baca Qur'annya ribuan kali, dzikirannya ribuan kali. Sufi itu pertama kali syaratnya harus mengerti ilmu agama.
Yang membedakan sufi dengan para ulama, ada ulama wa sufi. Sufi itu ya ulama, cuma tingkatnya ke atas lagi. Kenapa? Karena sufi itu alladzi yusaffi qalbahu. Dia yang mensucikan hatinya. Sehingga diatur oleh para habaib, diatur oleh orang-orang yang soleh. Selain engkau membaca kitab VG, engkau membaca kitab Nahwu, engkau membaca kitab Shorof, baca kitab Bidayatul Hidayah, baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Al-Ghirtos, baca kitab tasawuf yang ini. Supaya apa? Berbarengan antara kemurnian hati dengan pencocokan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, kalau kamu ingin berteman, cari teman yang dia tadi itu orang sufi. Fa inna suhbatahu, maka sesungguhnya perkumpulan dengan mereka kanzun, sesuatu barang yang berharga, la nafadalahu, yang kamu tidak akan pernah merasa cukup sama sekali. Ada di sini seseorang namanya Syekh Muhammad Bazid. Itu pernah pindah-pindah kota gara-gara apa? Kepingin kumpul dengan orang-orang yang soleh. Dulunya kumpul di Jombang, tinggal di Jombang. Kenapa? Karena di Jombang itu ada beliau Habib Husin Al-Haddad. Kemudian wafat. Pindah kemana? Pindah ke Pasuruan. Karena apa? Di Pasuruan ketika itu ada Habib Ja'far bin Syekhana Segaf atau sebelumnya. Tidak tahu di Habib Ja'far dulu atau di Habib Husin dulu. Yang jelas setelah wafat salah satunya, pindah kepada yang lainnya. Nyari. Nah, sekarang timbul pertanyaan, loh, misalnya sekarang ini tidak ada sudah orang ahli sufi, maaf ya, kasarannya bejat kabeh wis, bongol kabeh, dua karu-karuan kabeh. Habib Abdullah Al-Haddad sudah jawab itu dalam kitab Nasihat Diniyah. Beliau mengatakan apa? Andai saja engkau sudah tidak mendapati mereka, dan perlu engkau ketahui, katanya beliau, mereka para wali-walinya Allah, mereka orang-orang yang membersihkan jiwa, tidak akan hilang, tidak akan habis semenjak ada dunia. Kapan di dunia tidak ada, kiamat. Cuma mereka tertutup. Andai saja engkau tidak mendapati mereka, tidak ada. Mau kemana ini? Nyari orang-orang seperti itu. Ambil kitabnya, baca kalamnya, baca nasihatnya, baca karangan kitabnya. Itu sama dengan kumpul dengan mereka. Lihat, mulai yang ada di Jawa Timur ini, Gresik ada Ihya Ulumuddin, Surabaya ada Ihya Ulumuddin, Pasuruan, Bangil ada Ihya Ulumuddin. Semoga lumajang terus. Ada. Karena apa? Itu untuk membuat hati kita pertemanan dengan mereka. Kita ini berteman dengan orang soleh. Habib Umar pernah mengatakan apa? Kaifa yuflih, bagaimana orang itu dia akan beruntung idza lam yastami' ma'al falihin, jika mereka tidak kumpul dengan orang-orang yang beruntung. Bagaimana dia akan menjadi orang baik kalau dia tidak kumpul dengan orang-orang yang baik? Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab dari kaumnya Fir'aun, ditenggelamkan sak Fir'aun-Fir'aunnya, ada satu orang itu diselamatkan oleh Allah, padahal tengah-tengah mau mengikut Fir'aun, enggak wis. Mau mengikut Fir'aun, enggak takut. Mau Fir'aun, enggak takut. Akhirnya mundur. Mundur di pasukannya Nabi Allah Musa. Jadi kesannya itu seperti terpaksa. Tapi orang ini oleh Allah tidak diadab. Tidak diadab bersama Fir'aun dan pasukannya. Ketika ditanya, Nabi Allah Musa, ini orang ini dulunya ini mengikut Fir'aun terus. Ini sekarang kepaksa ini. Harusnya diadab juga ini. Kalau enggak kita bunuh saja. Katanya Nabi Allah Musa, oh jangan, ana mau munajah dulu sama Allah. Nabi Allah Musa munajah kepada Allah, Allah jawabi, wahai Musa, ketahui orang itu tidak aku adab. Karena apa? Karena dia ada kecintaan dengan orang yang soleh. Ada cintanya kepadamu wahai Musa, meskipun sedikit. Ya Allah, orang ini ya Allah, kebanyakan waktunya ini dia ini jauh dari aku ya Allah. Enggak Musa, dia cinta sebetulnya sama kamu. Dari apanya? Dari kopiahnya Musa. Kopiahnya dia itu sama seperti kopiahmu. Dia menggunakan kopiah tadi itu karena kelihatan engkau menggunakan kopiahnya, sehingga dia mengikuti seperti kopiahmu. Karena itu aku tidak adab wahai Musa. Lihat,
Ini cuma segi pakaian toh. Lah terus bagaimana kalau dengan akhlaknya sekali? Lah ini bukan berarti ya sudah pakaiannya toh, bukan. Kita harus tahu di sini, sedikit saja kita kecintaan kepada mereka, kumpul kepada mereka, dengarkan nasihat-nasihatnya mereka, itu satu bukti hujah bahwasanya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dikatakan di sini, Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Jika Allah menginginkan dengan seorang hamba satu kebaikan, kalau Allah ini ingin kita menjadi orang baik, apa ciri-cirinya kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Auqa'ahu ila sufiyati. Orang itu akan diletakkan oleh Allah kepada orang-orang sufi. Orang-orang pilihannya Allah. Orang-orang yang khusyuk ketika ibadah kepada Allah. Orang-orang yang betul-betul di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'ahu, dan Allah akan mencegah dia dari apa? Suhbatal gira atau gara. Suhbah pertemanan dengan gara. Gara itu apa? Sahibud dhiyafah. Apa sahibud dhiyafah? Suka mangan-mangan tok. Akan dijauhi. Ayo mayoran be aku, dijauhkan. Ayo iki malam tahun baru saiki mangan, boleh. Minggir. Kalau Allah cinta sama kita, kita dijauhkan dari seperti itu. Akan ditegakkan dengan siapa? Orang-orang yang mempelajari ilmu agama, yang sufia, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.